apa ya? Ya senang sih. Maaf Pak, Oh iya. kopiahnya Pak. Oh iya, kopiahnya. Aduh. Terima kasih Bang Hengki. Iya, Pak Buset. Kalau saya pribadi ditanya bagaimana perasaan saya ketika mau libur, itu alhamdulillah Gak usah aja donjet kayak orang yang beca Pak. Oh iya. Gak usah aja. senang. Ya. Senang. Kalau dibilang senang sih saya senang ya, karena untuk semester 2 ini kebetulan memang beberapa kegiatan yang saya lakoni atau saya jalani sebagai pengabdi di sini lumayan padat. Baik itu untuk kegiatan di pondoknya sendiri, ada beberapa event yang harus saya kerjakan, ada kerjaan-kerjaan yang harus saya selesaikan. Kemudian juga karena di samping itu saya juga ada sedang menjalani masa kuliah, jadi di semester ini juga sedang padat-padatnya. Jadi kalau ditanya mengenai liburan tentu saya senang ya, karena ini menjadi waktu saya untuk beristirahat, untuk mengembalikan tenaga, untuk merefresh pikiran. Seneng sih, karena jadwal pondok yang padat ini sekali-sekali kita perlu liburan. Kalau saya pribadi, yang saya kangenin di pondok itu kebersamaan. Nah, di situ kebersamaan. Ramenya di pesantren. Banyak orang bilang itu tentunya kebersamaan ya. Bagi saya juga seperti itu, kebersamaan. Jadi saya nggak pernah menemukan kebersamaan ini di kehidupan saya sebelumnya. Jadi walaupun ketika saya SD atau SMP itu banyak juga teman-teman, tapi ya cuma sebatas di sekolah, cuma sebatas di pergaulan aja. Tapi kalau di pondok itu bisa setiap hari bertemu kawan-kawan, semuanya menganggap saya keluarga, semuanya bisa saling menghormati seperti itu. Kemudian tidak terbatas waktu, jadi setiap hari, setiap waktu bisa selalu ramai. Tentang ramainya sama kebersamaannya bersama santri-santri atau bersama dengan teman-teman. Pengalaman baru di situ. Pengalaman apa? Banyak sekali. Banyak sekali. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi seru lah pokoknya pada intinya tuh. Bagi saya yang paling saya senangi itu bisa lebih dekat dengan Sayyid, bisa lebih dekat dengan ustadz-ustadz, terutama guru-guru yang pernah mengajar saya atau bahkan yang belum pernah mengajar saya. Karena kalau cuma di masa-masa nyantri atau masa-masa sekolah itu mungkin ada sebagian guru yang tidak kenal dengan saya, ada sebagian guru yang juga saya nggak pernah mengenal lebih dalam, tapi ketika ngabdi itu saya ada ada waktu untuk mengenal mereka, ada waktu untuk mengabdi kepada mereka lebih jauh, lebih dalam. Dan yang saya harapkan itu saya dapat ruang di hati-hati mereka, dan insya Allah juga kalau memang mereka ridho, saya juga bisa mendapatkan keberkahan dari mereka. Saya sih seperti sedang belajar, karena ketika saya memasuki dunia mengabdi ini ternyata sangat berbeda dengan ketika saya masih menjadi santri. Banyak hal-hal yang di luar pikiran saya, ternyata ketika ngabdi kita seperti ini. Ternyata berbeda. Itulah mengapa saya bilang selama mengabdi ini saya anggap sebagai seperti pelajaran baru. Nggak ada rencana sih. Kalau rencana nggak ada, tapi ketika ada kesempatan ya udah kemana-mana aja boleh kok. Oke, Iya. Kalau ditanya bakal kemana ya saya nggak pernah kepikiran ya. Libur itu karena selain liburan itu saya di pondok. Jadi kalau pas liburan itu ya pengennya pulang di rumah. Nggak ada kegiatan lain. Nah, kecuali kalau memang ada yang mengajak ya, ketika di rumah baru saya jalan-jalan. Tapi karena kebetulan ini momennya lebaran, saya juga pengennya nanti bisa jalan-jalan, mungkin sowan ke rumah ustadz-ustadz yang masih bisa terjangkau. Untuk liburan ini mungkin sih nggak kemana-mana, paling ya di rumah aja. Mungkin deket-deket lebaran sih biasanya itu ke rumah nenek. Kalau nggak ya tetap di rumah aja, nggak kemana-mana. Sosok Said dan Umi ini kalau saya pribadi dua
orang yang berharga di hidup saya. Kenapa? Dua orang ini adalah guru, terus pengasuh sekaligus ayah dan ibu bagi saya. Banyak yang saya pelajari dari beliau berdua, itu terutama Said. Nah, terus pada intinya aja, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih Said. Wah, ini pertanyaan yang sulit ya bagi saya, karena yang pertama memang waktu kebersamaan saya dengan beliau-beliau itu lebih sedikit dibanding pengabdi-pengabdi yang lain. Yang kedua, karena waktu mondok saya juga belum lama ya, baru untuk nyantrinya sendiri mungkin cuma 3 tahun, kemudian ditambah dengan ngabdinya ini juga baru 2 tahun. Yang ketiga, karena memang posisi ngabdinya atau tugas mengabdinya itu bukan di bagian dalam atau di bagian yang sering berhubungan dengan beliau-beliau. Nah, tapi kalau menurut saya sosok Said itu seperti apa, mungkin bisa dilihat dari apa yang sudah beliau lakukan atau apa hasil yang sudah beliau peroleh hingga saat ini. Bisa dilihat pondok pesantren yang berkembang kian pesatnya, kemudian santri-santrinya yang banyak, kemudian ya berbagai prestasi yang beliau capai, baik itu di kiprahnya di masyarakat atau di mana saja. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang hebat, sosok yang luar biasa. Dan kalau beliau juga sering menasihati kepada saya, itu sedikit aja kata beliau itu yang baik. Nah, itu amanah yang menurut saya lebih sulit untuk saya jalankan ya, itu karena artinya luas sekali dan saya bahkan belum bisa menjadi orang yang benar-benar baik seperti yang beliau amanahkan, seperti yang beliau pesankan kepada saya. Kemudian untuk pesan yang kedua ke saya pribadi itu jangan sombong, kata beliau. Kalau udah punya ilmu nanti atau bisa ini itu, kata beliau jangan sombong. Kemudian yang ketiga, amalkan sholawat ya. Ini nasihat yang sering disampaikan baik kepada saya pribadi kemudian ke santri-santri yang lain. Kalau Umi itu lebih menurut saya sederhana ya, orangnya sederhana, tapi beliau itu lembut. Bahkan lembutnya beliau itu walaupun kepada saya yang seharusnya beliau anggap seperti anaknya sendiri tuh ngomongnya aja lembut, kata-katanya lembut, sikapnya lembut. Menurut saya sih sosok Said dan Umi ini ya bisa saya artikan kayak seperti ya sosok yang luar biasa, seperti kedua orang tua saya juga sih saya anggapnya. Dari sosok Said nih saya belajar bagaimana seorang laki-laki nih harus bisa bertanggung jawab, harus bisa memimpin dirinya sendiri, keluarganya ataupun orang-orang sekitarnya. Di situ ya sebagai pelajaran buat saya. Untuk sosok Umi ini menurut saya beliau baik seperti ibu saya sih, seperti ibu saya. Jadi untuk menggambarkan lebihnya saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Kesan apa tadi pertanyaannya, lupa saya. Boleh minum nih Bang? Oh, boleh. Boleh. Oh ya, minum dulu Bang ya. Tapi jangan dihabisin ya. Bismillah. Saya senang menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Rodoh. Pesannya untuk pondok pesantren ini, pondok pesantren yang luar biasa, yang telah mengubah saya dari yang dulunya mungkin kurang baik, yang awalnya saya hanya dari sekolah yang umum, sekolah SMP ya, yang di situ pergaulannya lumayan bebas, dan sekarang saya sudah bisa menjadi sosok yang seperti ini. Entah itu menurut pandangan orang saya bertambah baik atau enggak, tapi menurut saya dengan masuknya saya di pondok ini itu mengubah berbagai perilaku saya yang kurang baik. Kemudian untuk pesannya, mungkin saya mau minum dulu Bang. Dari tadi. Juga itu aja Pak. Oke, untuk pesannya mungkin untuk teman-teman pengabdi ya.
lebih semangat lagi ngabdinya. Karena tugas mengabdi ini memang berat ya. Ini tugas mengabdi itu nggak pernah terpikirkan juga oleh saya. Bahkan dulu ketika saya nyantri itu pandangan saya untuk pengabdi itu nggak seperti ini ya. Menurut saya ngabdi itu senang, enak, dekat dengan satu ustadz dan sebagainya. Tapi di situ ternyata ketika saya masuk di dunia mengabdi itu tanggung jawabnya berat sekali. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus saya ikuti. Bahkan waktu-waktu itu lebih padat, dan kalau memang benar-benar mengabdi itu menyisakan waktu untuk diri kita sendiri itu lebih sulit ya. Mungkin seperti itu aja. Pesannya, saya ingin berpesan kepada seluruh teman-teman pengabdi, kepada para guru, pada para santri, serta terutama untuk Sayyid, untuk meminta maaf atas segala kesalahan ataupun kelakuan saya yang kurang baik selama setahun ini, karena saya masih banyak kurangnya. Serta untuk kesannya, mungkin ya sangat itu sih, sangat luar biasa sih saya bisa belajar mengabdi di sini. Milih Banyuihu Pondok Pesantren Dara berkah akan segala ya.